Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkanlah kelompok kami untuk memaparkan materi yang berjudul Implementasi Wawasan Kebangsaan. Pertama-tama, wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia waktu itu masih bersifat lokal, ternyata tidak membawa hasil. Hal itu dikarenakan belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba, atau the fight at impera. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesenian, pers, dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegasnya lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar satu nusa satu bangsa dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai dasar bela negara tercantum pada ayat 3 pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, meliputi: pertama, cinta tanah air; 2, sadar berbangsa dan bernegara; 3, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara; 5, kemampuan awal bela negara. Aktualisasi bela negara. Sebagai perwujudan kesadaran bela negara, hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Aktualisasi bela negara bisa diterapkan menjadi ASN yang profesional, ASN yang bersih dari KKN, dan ASN bebas dari politik. Di dalam wawasan kebangsaan terdapat 4 komponen dasar, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang diciptakan dan lahir dari budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dari peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, di mana di dalamnya memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia pada alinea kedua dan tujuan nasional pada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang bertujuan untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia, meminimalisir konflik atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta mencapai tujuan negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, dan budaya, tetapi disatukan oleh satu kesatuan, satu konstitusi, satu kepala negara, dan satu parlemen. Sejarah pergerakan bangsa Indonesia ditandai oleh 2 kejadian besar, yaitu Kebangkitan Nasional dan juga Hari Sumpah Pemuda. Adapun Hari Kebangkitan Nasional adalah hari yang dilatar belakangi oleh munculnya organisasi yang disebut dengan Budi Utomo, yang merupakan mahasiswa sekolah dokter Jawa di Batavia atau Stovia, yang menggagas sebuah rapat kecil yang mengumumkan maklumat yang berisikan Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 8 Oktober, yaitu munculnya Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1928 yang dihadiri oleh pemuda Hindia Belanda dan juga menghasilkan 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah Sumpah Pemuda, yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia menggantikan bahasa Melayu, dan juga mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya.